Nah, dengan segala keterbatasan saya karena saya saking saking apa ya, ngefans-nya ya, dengan pemikiran-pemikiran dari Pak Hangil. Jadi bukan melihat sosok Pak Hangil sebagai, apa ya, seorang laki-laki atau apapun tidak, tetapi bagaimana pemikiran beliau, hatinya beliau yang luar biasa dan kita sangat-sangat seharusnya sangat bersyukur ada di perusahaan ini ya. Jadi teman-teman, kalau ini saya nyanyikan, itu semuanya saya dedikasikan untuk Atomi dan untuk kita semuanya, bukan karena saya pengen pengen apa ya terkenal, tidak ya teman-teman, tidak. Tetapi satu hal karena saya memang betul-betul terharu biru ya membaca moto Atomi, kemudian mendengarkan Pak Hangil menyanyi lagu ini ya. Mari kita nyanyi bersama-sama ya teman-teman. Selama terbayang Atomi tempat impianku, tempat yang menghargai semangat dan untuk ciptakan visi dengan ikuti keyakinan layani dengan rendah hati hingga suatu hari nanti kita wujudkan impian orang tercinta. Aku di sini bersamamu bernyanyi dengan penuh cinta. Aku di sini bersamamu bernyanyi dengan penuh cinta. Ya, semuanya nyanyi dengan semangat. Buka mute-nya. Salah-salah nggak apa-apa ya. Oke, kita putar sekali lagi ya. Ya, sambil belajar. Hati kita yang membelah karena orang tercinta Atomi tempat impianku, tempat yang menghargai semangat menciptakan visi dengan impian hati dengan hingga suatu hari wujudkan impianmu. Aku di sini bersamamu bernyanyi dengan penuh cinta. Bersamamu bernyanyi dengan penuh cinta. Indonesia. Ayo bisa. Terima kasih Bu Ida. Lagunya sangat mengharukan ya, dalam banget. Benar, keren banget. Oke, kita nggak berlama-lama lagi. Hari ini kita akan membahas 359 derajat atomi. Ya, ini sebenarnya yang bikin judul itu adalah orang yang sedikit gimana gitu, kenapa kurang 1 derajat. Nanti beliau akan menyampaikan, dia songong. Jadi beliau akan menyampaikan kenapa sih kok tidak jangkep, kalau orang Jawa bilang nggak jangkep, kurang 1 derajat. Oke, kepada Ibu Maria Francisca Winata kami persilakan. Silakan Bu Ika. Oke, selamat malam teman-teman. Salam luar biasa. Mudah-mudahan nggak bosan melihat saya yang tadi pagi sudah sempat Zoom pagi ya. Saya ya diundang untuk Zoom di Bandung ya. Jadi semoga nggak bosan. Jadi hari ini saya ingin sharing, jadi kita nggak ada PPT, kita ngobrol santai aja, kita akan mengobrol atomi 359 derajat. Kemana 1 derajatnya? Ya, nah kemana itu? Mungkin teman-teman, yang membuat saya terpikir satu topik ini adalah saking banyaknya sana sini pertanyaan, kadang-kadang Bu Ika, aku bagusnya itu prospek orang yang kayak gimana ya?
Apakah konsumen dulu ataukah saya harus nyari yang bisnis dulu? Terus kalau orang yang ekonominya nggak ada, yang minim misalnya menengah ke bawah, nggak cocok ya? Karena dia lihat menurut dia, wah barang Atomi mahal-mahal ya. Wah. Terus tapi kalau orang kaya gimana ya? Nggak mau juga mereka. Terus kalau anak remaja nggak bisa juga mereka, nggak mau. Kalau orang tua nggak mau juga gaptek. Saya bingung, jadi maunya yang orang yang gimana ya? Jadi merasa semuanya tidak cocok. Nah teman-teman, sebenarnya justru Atomi ini kita melihat dari semua segi itu bisa dan cocok untuk semua orang, semua kalangan, siapapun kondisi Anda. Nah yang 1 derajat ini yang nggak bisa. Nah 1 derajat itu yang seperti apa nanti kita akan bahas. Saya akan coba membahas ya, mencoba melihat dulu. Oke, kita coba lihat bagaimana kalau orang yang kaya atau orang miskin bisa nggak jalannya Atomi? Ya, kita mencoba melihat semua segi ya, namanya juga 359 derajat. Cocok nggak orang kaya atau orang miskin? Atau negara kaya orang negara miskin? Ya, kalau skop yang lebih luas kita bahas negara. Teman-teman bisa ya. Nah, bisa nyari ini buat gue kaget. Bisa gue langsung kaget. Emang bisa satu menggelegar. Nah, teman-teman, di Atomi ini negara kaya, oh bisa banget. Ya, kenapa? Mereka mampu sekali beli. Negara itu negara yang sangat mapan dengan hadirnya online shopping mall yang global. Oh, negara itu oke banget ya. Masyarakatnya secara keuangan mampu banget beli dan menjadi konsumen daripada Atomi. Teman-teman ingat, Mr. Park dari awal selalu mengatakan pada kita, Atomi ini mematahkan semua yang menjadi kebiasaan daripada multi level pada umumnya. Nah, Atomi ini beda sendiri. Sehingga kita ini hadir dengan 500 lebih jenis produk yang dari Korea. Indonesia sudah sebentar lagi 100 dan akan segera naik terus ya jumlah produk kita. Nah, dengan multi level marketing yang paling senior pun, ya kita nggak usah sebut namanya, yang senior, yang mirip seperti kita, itu produknya jauh di bawah kita. Mereka hanya 50 item, ya. Nah, kita 500 item, ya dari Atomi. Sehingga kita bilang mereka bukan kompetitor kita. Nah, bagi multi level marketing yang sedikit produk, mereka itu berusaha hanya mencari apa? Memang pekerja-pekerjanya, mencari orang-orang yang mau menjalani. Nah, di Atomi bukannya kita tidak mau mencari orang yang menjalani, oh bagus banget ketemu orang yang mau menjalani. Tapi Atomi ini menjadi 2 mata pisau yang luar biasa. Ketemu yang mau menjalani luar biasa. Ketemu dia user doang oke banget. Kenapa? Karena kita ini memang supermarket. Kita ini mall, online mall. Namanya online mall, ada semua produk kebutuhan kita ada di sana. Sehingga kita bisa sukses dan juga bisa menggarap banyak sekali teman-teman kita untuk menjadi auto consumer. Sehingga teman-teman kalau perhatikan, mastership kita dimulai dengan sales master. Sales master tanggung jawabnya apa? Hanya bicara omset. Hanya bicara 2,5 juta PV kiri, 2 juta PV kanan, Anda menjadi sales master. Dan kalau kita tidak bicara tentang mastership bonus, kalau kita bicara yang general bonus, maka pairing kita mampu dengan 50 juta kiri, 50 juta kanan. Ya, Anda bisa income 17 juta per hari. Peluangnya seperti itu. Kita bicara omset. Yang menghasilkan omset apa? Dari auto consumer pun Anda bisa mendapatkan jumlah PV yang sangat besar buat Anda. Nah, tapi kita ada jenis bonus kedua, ya. Kita ada jenjang leadership-nya. Nah, di saat itu sambil mengejar SM, kita mengeker melihat siapa jenderal yang kita pegang. Nah, teman-teman yang ingin saya sampaikan di sini, ya, kalau teman-teman punya orang kaya, jangan pikir orang kaya udah nggak mau uang. Semua orang selama dia masih manusia, semua orang pasti merasa senang kalau dapat uang, ya, senang. Jadi, walaupun mereka orang kaya, pertama mereka mampu beli, ya. Walaupun ada pertanyaannya terbalik, dia merasa ini murah banget ya. Apakah benar skincare-nya bagus? Kok murah banget? Nah, seperti kira-kira 1 atau 2 minggu yang lalu saya pergi ke demo ya, ke member saya, namanya biasa dia tuh pakai skincare yang jauh lebih mahal. Selama ini nggak berani coba dan nggak pernah tertarik coba karena merasa masa sih bisa bagus ya,
harganya murah kayak gitu ya. Tapi akhirnya karena skincare yang lama sudah mau habis, akhirnya dia mau juga menerima kita datang ke rumahnya dan dia mau coba. Dan dia sangat terkejut, hasilnya luar biasa, jauh lebih bagus daripada hasil yang dia pakai selama ini. Dan dia langsung mau membuat anaknya percaya. Tadi dia juga merasa, wah anak saya ini apa percaya ini bagus ya. Nah dia berusaha untuk menjoinkan anaknya. Untuk dia mau meyakinkan anaknya bahwa ini bagus. Nah ini teman-teman ya, itu kalau orang kaya. Nah banyak orang kaya yang juga butuh peluang. Ya saya juga ada, mungkin juga hadir di sini ya, ada member-member saya yang secara keuangan sangat mapan, mereka juga bos dari perusahaan mereka sendiri, tapi mereka masih sangat aktif di Atomi saya, menjadi salah satu leader saya juga, ya. Terus gimana yang menengah ke bawah? Yang menengah ke bawah. Ingat teman-teman, Mr. Pak Gil menghadirkan Atomi ini di dunia, target dia sebenarnya untuk memangkas kemiskinan. Artinya apa? Atomi hadir untuk peluang untuk mereka yang juga secara keuangan tuh minim. Ya, dia tidak suruh kita langsung mulai beli borong semua kan? Makanya dia juga buka peluang dengan 10.000 PV, kita bisa memulai bisnis. Dan coba Anda teliti dan perhatikan marketing plan dari Atomi. Dealership kita, status daripada ID kita, kenaikan dealership kita, itu tidak perlu dengan kita beli sendiri. Dengan kekuatan jaringan, yang penting Anda fokus dan mau bergerak, maka dealership Anda bisa naik. Ya, itu bagi yang memang secara keuangan tidak mampu, teman-teman. Nah, yang cilakanya di kita secara keuangan sebenarnya malah ada banget ya. Tapi karena di marketing plan minimal 10.000 bisa berbisnis, dia belinya seminimal-minimalnya 10.000 aja start dan nggak mau nambah-nambah. Nah, jangan punya mental seperti itu ya. Ini bisnis Anda. Kalau memang ada keluasan uang, coba investasikan di tubuh Anda. Anda bervariasi pakai semua jenis produk yang ada supaya Anda bisa menjadi orang yang bisa cerita lebih banyak tentang Atomi. Kecuali memang secara keuangan kita tidak leluasa, start dengan apa yang Anda punya, start dengan kekuatan semangat Anda. Jadi untuk orang yang tidak punya pun kita hadir sebagai solusi. Ingat teman-teman, kita hadir teman kita bukan kita mau prospek dia supaya kita untung. Ingat, motivasi kita di saat mendekati seseorang itu akan membuat kita itu semangat atau tidak semangat, berani atau tidak berani itu follow up teman kita. Kalau di mental kita, kalau saya joinkan Rini, kalau sampai Rini beli produk Atomi, wah, gue cuan nih, gue dapet PV. Teman-teman, memang teman kita kalau belanja dia dapat PV, itu menjadi PV grup kita. Memang benar. Tapi di balik itu, kalau kita punya motivasi, aduh sayang banget ya Rini itu rambutnya bagus, tapi rontok, dicatok terus pula. Tapi kalau dia pakai sampo Atomi, terus dia kalau pakai essential oil, terus dia pakai hair treatment, wah rambutnya mestinya nggak serontok gitu, dan rambutnya pasti nggak geseng ya, nggak kering, harusnya lebih bagus rambutnya dia. Nah, kita datang sebagai solusi ke dia. Rini, coba kamu pakai ini. Jadi kita datang sebagai solusi. Begitupun misal, oh Rini ini membutuhkan bisnis. Rini ini, ya dulu ya kita sering mendengar cerita Rini bagaimana kondisi keuangan dia yang masih sangat sulit 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ini masih baru loh. 2018 kan Atomi baru mulai. 2018 kondisi keuangan masih beda dengan sekarang. Ya. Nah, teman yang menawarkan Atomi ke Rini itu adalah datang sebagai solusi. Rini, kamu punya masalah di keuangan. Nah, bagaimana solusi kamu? Apa yang akan kamu ambil? Ya. Nah, teman-teman kita banyak sekali yang mentok, yang udah nggak ada ide, udah nggak ada jalan, nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, kita hadir sebagai solusi. Ya. Nah, kita hadir seperti kemarin. Ya, di rumah saya kedatangan ada saudara ya masih kecil ya, datang masih muda ya, dia baru belajar bekerja. Nah, saya ngobrol ke dia. Apakah adik pernah memikirkan next mau seperti apa? Ini masih muda banget, usia 21 tahun. Pernah kebayang nggak dalam 5 tahun ke depan Anda memiliki income bisa 100-an juta daripada kerja sama orang dengan income yang 5 tahun ke depan juga nggak jadi apa-apa juga, ya. Nah, tapi dia masih sangat muda, mau suruh buka usaha nggak ada pengalaman kan, kerja sama orang aja belum ada pengalaman, apalagi
Walaupun ada modal orang tua kasih dia untuk bisnis pun, itu juga akan hancur. Kenapa? Dia nggak ada pengalaman. Kita hadir sebagai solusi untuk dia. Ayo gabung dan tante akan support kamu. Support dalam arti tante akan membina dan terus berjalan bersama kamu. Kita hadir sebagai solusi untuk orang mereka yang membutuhkan peluang ini. Ya, jadi mereka kaya dan miskin itu butuh Atomi. Ya, walaupun di awal mereka masih menolak kita, jangan mundur. Mereka hanya belum klik dan belum menemukan dan belum kebuka aja, nggak masalah. Hadir lagi ke mereka beberapa saat ke depan, ya. Terus kita lihat pria dan wanita. Wah, Tommy mah skincare, wanita aja, ya saya mah nggak cocok Masa saya demo kecantikan, ya teman-teman saya tanya yang pria, apakah Anda bahagia dibilang, wah Pak Joko, Anda kok jelek ya? Semepol, kulit kamu kok tua banget, kerut banget. Tapi pikir umur 60, pada baru 40. Apakah Anda happy si Joko ini? Wah saya happy dibilang kusam, saya happy dibilang tua. Nggak mungkin. Selama Anda pria pun Anda itu masih manusia yang wajar, pasti Anda akan senang kalau dibilang, Pak Joko, kok sekarang lebih fresh ya? Kok tampak muda? Pakai foto, misalnya, sok Jawa-Jawaan saya, padahal saya bukan Jawa. Ya, kita pasti lebih happy. Nah, pria wanita di Atomi ini sangat cocok apapun. Kenapa? Ingat, Atomi ini hadir dengan produk yang beragam. Dan asalnya, produk dasarnya Atomi itu adalah, ingat, skincare dan suplemen. Produk yang pertama dia hadir adalah Hemohim dan 6 sistem skincare-nya. 2 jenis produk ini. Hemohim dan skincare. Artinya apa? Kalau pria belum terbiasa masuk dengan skincare, dia bisa mulai dengan suplemen. Wanita yang biasa senang dengan skincare, senang dengan perawatan kulit, tidak biasa menjelaskan suplemen, dia bisa mulai dengan skincare. Ya, nah di sini pria dan wanita bisa memilih mulai dari mana. Nah, apalagi sekarang teman-teman, semua pria sudah mulai menyadari untuk menjaga kesehatan kulit wajahnya. Para pria, namanya Pak Skincare bukan mengajarkan Anda melambai, bukan mengajarkan Anda untuk make up, bukan. Tapi mengajarkan Anda untuk membersihkan kulit wajah Anda dengan benar. Dan pakai skincare bukan berarti Anda menjadi melambai. Kalau wajah Anda kinclong bukan berarti Anda jadi seperti bencong, tidak. Wajah Anda dicuci bersih seperti kebutuhan Anda mandi. Anda mandi, Anda tahu badan Anda itu pori-porinya ada daki, kotor. Anda beli sabun, Anda mandi. Ingat, kulit badan Anda bukan hanya leher ke bawah. Ini ke atas, ini apa kalau bukan kulit? Ya, yang dilihat orang langsung muka Anda. Bukan lihat betis, bukan lihat punggung. Ya, Anda bawa bisnis ya, Anda bisnis apapun, Anda jadi siapapun, jual bakso sekalipun. Yang kita lihat siapa? Nggak mungkin saya lihat betisnya si tukang bakso, ya langsung lihat wajahnya. Coba kalau abang baksonya wajahnya bagus, kita langsung berkesan tahu itu baksonya enak nggak enak, jadi langsung enak dah. Ya, resik kita ngelihatnya itu loh. Jadi kulit itu semua tubuh Anda, kuping ini aja kulit. Jadi please bersihkan, cuci wajah yang benar. Sehingga kalau kita cuci wajah, semua kotoran di bawah pori-pori kulit Anda terangkat dengan baik. Otomatis kulit Anda lebih bagus, lebih cerah. Ya, skincare silakan. Di web Atomi Indonesia itu Atomi itu sangat tahu orang-orang kita di sini ya. Negara-negara di luar Korea, tidak semua pria yang serajin prianya Eropa, prianya Korea, pria Korea mah pakainya absolute set. Sama dengan kita yang 6 macam dan bla bla blanya rangkaiannya. Ya. Nah, kalau kita nawar, nah makanya Atomi menghadirkan ada 2 macam di Indonesia. Ada yang simple banget cuma 1 botol. All in one. Itu tuh skincare yang 1 aja udah cukup. Anda udah bisa untuk menutrisikan. Jadi skincare itu adalah nutrisi untuk kulit Anda. Anda baru sehat, merasa kenyang, bisa beraktivitas kalau Anda merasa kenyang. Lah kulit Anda kelaparan, nggak pernah ada nutrisi yang masuk. Gimana Anda mengharapkan dia kenyal, mengharapkan dia bagus? Berilah nutrisinya. Ya, kalau Anda masih belum terbiasa, kalau Anda masih malas, pakai yang 1 macam itu.
Ya, kenapa? Kalau Anda atomians, orang tahu di luar. Namanya Atomi itu udah identik, judulnya kalau Korea orang udah langsung identiknya skincare. Tapi kalau Anda datang, loh kok custom ya? Lu bilang kamu Atomi, ya kamu Atomian. Belum pakai ya Pak? Nah, kita ketembak balik. Belum. Kamu coba apa? Sampo. Lah, sampo doang. Ya coba yang lain. Karena yang paling standar kita mandi itu nggak hanya cuci rambut. Kita cuci wajah, kita pakai sabun mandi, pakai body lotion setelahnya. Ya, pakailah apa yang bisa membuat orang menarik perhatian dulu. Ingat, kesan pertama orang adalah saat melihat kita. Ini adalah bersih dan enak dilihat atau tidak. Ya, kalau pengen lebih rajin di yang pria ada yang namanya skincare yang isinya tiga macam, 3 botol. Nah, silakan pakai itu. Ya, suami saya pakai itu. Nah, yang lebih rajin silakan pakai yang absolute set. Para leader di sini kalau ada Anda lihat Mike, Anda lihat Ken, saya nggak tahu yang lain ya. Yang lain saya belum dekat, belum sempat interview. Kalau 3 ini saya udah tahu hafal semua mereka pakai. Absolute set dan semua semprot oil serum mist itu semprot ya. Beda sekali wajah Mike sebelum pakai dan wajah Ken sebelum pakai waktu dia pertama kali kucuk-kucuk ya join di Atomi ya. Jadi ini yang ketahuan pakai, lu kagak pakai ya kan. Setelah dia pakai sekarang jadi ketahuan. Coba bandingin wajahmu pakai ya kan dulu dan sekarang itu udah beda sekali ya. Nah, jadi karena kalau Anda melakukan itu Anda baru bisa duplikasi. Jadi pria dan wanita cocok apapun di Atomi ini ya. Karena bisa masuk dengan semua produk. Jadi bukan berarti skincare hanya untuk wanita, skincare pun untuk pria. Kenapa? Karena ini sama dengan Anda mandi, cuci bersih kulit Anda. Kembali saya tekankan kulitnya bukan hanya leher ke bawah. Ini yang dilihat orang langsung wajah. Orang nggak lihat betis kamu. Nggak lihat punggung kamu. Ya, nah oke. Lanjut, apalagi yang tua muda. Tua muda. Cocok di mana? Ya, yang kadang-kadang orang tuh selalu melihat dia banyak sekali orang yang gagal. Kenapa? Orang gagal merasa dia nggak pernah cocok, nggak pernah tepat. Dia tinggal di kota besar, dia bilang enak di kota kecil. Yang dia tinggal di kota kecil, enak di kota besar. Dia waktu muda dia merasa, ih kalau tua udah lebih enak, ya. Kalau tua kamu gini ya. Kalau dia tua nggak cocok juga. Kalau dulu seandainya gue dulu muda, wah nggak pernah tepat. Nah itu orang gagal. Nggak ada satu situasi pun yang tepat untuk dia. Mari kita gali tua dan muda sekarang ya. Kita lihat dari segala segi. Ya 500 itu 96 derajat. Kalau 500 banyak banget. Tuh kan udah nggak nyambung ya. Naik nih 500 derajat nih. Nah, sekarang kita lihat tua dan muda. Yang muda mereka ini luar biasa. Mereka ini untuk nggak gaptek, secara teknologi itu luar biasa. Bahkan sekarang anak SD ya, anak 5 tahun tuh gapa banget memainkan smartphone-nya. Ya cari YouTube apa mereka gapa banget. Itu anak-anak, anak remaja, usia 20-an. Ini adalah dunia Anda. Segala sesuatu yang mengendarai IT itu adalah dunia Anda. Anda hidup benar-benar di era Anda. Ya, Anda sekolah pun sudah nggak kayak kami bawa buku segepok, tas kami berat bukunya pelajaran. Ada 7 pelajaran, 1 pelajaran bukunya ada catatannya, ada buku PR. Wah, tebel banyak sekali buku kami. Ya, bawa serutan, bawa pensil, bawa pulpen, bawa penghapus, bawa mistar, segala macam ini kami bawa. Anak sekarang kuliah tuh kok bawanya apa? Udah bawanya notebook. Ya, udah beda. Permainan Anda di mana? Permainan kami keringetan, kita main lompat gala, main segala macam. Anda hanya mainnya di game. Ya. Nah, jadikan IT ini bukan hanya Anda pintar main game. Anda pintar TikTok-TikTokan hanya buat iseng-iseng. Tapi pakai IT ini menjadi promosi bisnis Anda. Berbahagialah Anda yang usia 20-an ini cocok banget. Kenapa? Atomi hanya butuh Anda luangkan waktu Anda benar-benar bayar harganya ya. Sampai 5 tahun deh gue ngomong deh. 2 tahun, 3 tahun cukup. Kalau mau income sekitar mulai 20, 30 juta, 40 juta cukup. Tapi kalau saya pengen ngomong Anda income di 100-an juta, kita 100 sampai 200 juta ke atas kita ngomong 5 tahun.
Jadi bayangkan kalau Anda di usia 25 atau 26 tahun atau range-nya sampai 30 tahun, Anda punya income ratusan juta setiap bulan, gila aja, dunia milik Anda. Ya, daripada Anda hanya di medsos itu buat mainan, daripada Anda hanya membuang waktu Anda bekerja kepada orang, ya. Kenapa? Paling banter gaji UMR. Anggap nggak UMR naikkan dikit. Kemudian Anda ini di usia yang tenaganya masih sangat banyak. Maka bos itu akan sangat happy memakai tenaga anak-anak yang baru lulus kuliah. Kenapa? Diajarkan masih cepat nangkep. Otaknya ini masih fresh banget. Tapi bos nggak perlu bayar gaji yang banyak. Gaji yang banyak itu ada dibayarkan kepada mereka yang udah senior. Yang udah senior otaknya mulai lemot. Ya, sudah perlu memory up. Nah, perlu gaji gede pula. Makanya Ida nggak diterima di mana-mana. Udah tuir dia. Ya. Nah, si para bos ini senangnya yang baru lulus. Gajinya nggak usah dikasih banyak-banyak, diajarinnya cepet nangkep. Ya, malah dia akan lebih pintar dari bosnya untuk memakai segala macam laptop ini, segala macam settingan apa segala, mereka pintar sekali. Jadi ini cocok sekali, ini dunia Anda banget, ya. Nah, yang kita tua gimana? Semua itu ada plus minusnya, teman-teman. Yang muda di Atomi, Anda berpeluang untuk belajar, Anda gampang dibina. Nah, kami yang tua, terus terang super duper gaptek kalau saya, karena memang backgroundnya dulu juga memang tidak pegang segala sesuatu yang berbau IT, ya. Tapi yang si tua-tua ini, mereka untuk kalau mau masuk ke bidang lain udah nggak bisa, mau lama kerja udah nggak kepake ilmunya, mau ngomong dia lulusan dulu adalah lulusan komputer IT, Ida lulusan dari komputer IT, nggak akan diterima dia di perusahaan kerja masuk ke perusahaan IT. Kenapa? Ketinggalan. Ya, IT ini setiap fase, setiap tahun, bahkan setiap bulan kali ya, itu berubahnya luar biasa. Ya, jadi kita yang udah membawa bekal pendidikan yang lama itu nggak bisa bersaing. Tapi kita yang usia segini, kita di Atomi itu bisa banget. Kita dikasih peluang yang luar biasa. Kita masih bisa bekerja secara maksimal. Kita bisa pakai powernya kita. Powernya kita apa? Mungkin kita sudah di satu jenjang yang banyak teman-teman kita yang sudah begah kerja. Sudah males, udah kerja di kantor, udah mulai sumpek 20-an tahun, 30 tahun, tapi mau resign nggak berani. Mau cari peluang lain nggak ngerti harus apa. Anda hadir sebagai solusi untuk teman Anda. Datang kepada dia cerita apa yang Anda kerjakan. Buat dia berani untuk melihat Atomi. Tidak suruh dia mendadak resign, ya. Nah, tapi mengajak dia, ayo sama-sama. Sebelum kamu pensiun, marilah. Kalau kamu masih ada waktu 5 tahun lagi untuk pensiun, 5 tahun ini cukup untuk kamu bangun fondasi bisnis kamu. Mari sama-sama. Nah, mereka punya link yang di usia sama-sama dewasa. Yang mungkin di sama-sama usia dewasa ini, kemampuan belinya lebih banyak, lebih mampu dibandingkan anak yang usia 20-an. Anak 20-an kebenturnya teman-teman dia baru belajar kerja atau masih minta uang orang tua sehingga tidak luasa belanja. Tapi mereka punya potensi yang luar biasa dalam menggunakan IT-nya. Mereka bisa sekali menaikkan status mereka, bikin segala macam variasi. Mereka punya power yang tidak ada untuk orang tua. Jadi semua ini saling mengisi. Di usia berapapun Anda, semua itu ada plus minusnya. Jangan pernah berkonsentrasi terhadap minusnya Anda. Konsentrasi dengan powernya Anda. Ya, Anda punya apa di usia sekarang? Pakai itu. Ya. Nah, apalagi kita lihat. Hujan panas. Nah, lanjut ke musim. Hujan panas cocok nggak? Ya, hujannya cocok, panas juga cocok ya. Ya, kenapa? Ya hujan banyak yang flu ya, butuh vitamin C. Panas badan dia butuh probiotik, butuh hemohim, imun tubuh ya. Nah, jadi segala macam musim cocok aja, nggak ada masalah, nggak usah. Ini hujan banget, banjir terus, nggak bisa keluar. Panas dia bilang sakit kepala, nggak bisa keluar juga. Ya jangan jadikan alasan, apapun itu kita bisa. Ya. Berpendidikan dan tidak. Ini sih enak. Dia mah udah sarjana ya, sarjana apa ini? Sarjana yang main mesin. Ya teman-teman itu gitu-gitu itu dia insinyur mesin nih. Kalau di rumah ada pompa rusak boleh panggil dia.
Nah, nggak apa-apa dia. Nah, Rini oke, dia sarjana itu ya, sarjana insinyur, dan dia enak. Dia sempat sekolah bahasa juga di Taiwan, jadi kemampuan bahasa dia bagus, dia bisa ngerti Mandarin ya. Lah saya SD nggak lulus, nggak bisa saya seperti Rini ya gitu. Jadi ya udahlah, saya biarkanlah gini aja. Saya hidup bagaikan air mengalir. Air tuh ngalir selalu turun ke bawah, teman-teman. Air naik ke atas nggak ada, kecuali Anda pakai jet pump. Nggak jet pump turun ngalir. Nah, kita kan nggak mau. Ya. Nah, yang lulusan SD nggak lulus sekalipun Anda bisa di Atomi, karena Atomi itu waktu registrasi nggak pernah ditanya pendidikan Anda apa, Anda punya keahlian apa, ya Anda bisa pencet enter apa nggak ditanya. Makanya saya berani di Atomi. Kalau ditanya pinter nggak mau ngoperasi laptop, saya nggak jadi, mundur saya. Ya langsung saya diketahui Ida Marini. Ya teman-teman, jadi di sini apapun pendidikan Anda nggak peduli. Ya jangan jadikan alasan bagi Anda tidak berani di Atomi karena kayaknya Atomi terlalu canggih, pakai website lah, belanjanya online, nggak tahu tuh cara lihat TV-nya gimana, lihat jaringannya gimana. Justru ini terlalu gampang teman-teman. Anda yang nggak lulus SD, Anda nggak pernah komplain tuh bilang, ih saya nggak bisa loh belanja Topet, nggak bisa belanja Lazada. Yang nggak lulus SD pun jago banget dia belanja di Lazada dan Topet. Kok jago? Gila, pengeluaran Anda itu jago banget. Ya. Nah, di Atomi ini sangat sederhana. Sampai kita ketawa. Ngapain sekolah sampai belajar perhitungan ya segala macam, akar-akar segala. Aduh, cuma cukup belajar kali tambah kurang selesai Anda jadi miliarder. Itu pun dibantu kalkulator, teman-teman. Itu pun malas otak kita mikir. Itu pun pakai kalkulator. Kurang dikit aja Rini pernah salah itu, dia salah pairing. Salah itu, bayangin kurang dikit hanya urusan 300.000 PV kurang sekian aja bisa salah. Kenapa? Itu aja kita jadi segitu sederhananya. Atomi tidak tes IQ Anda, hanya tambah kurang kali itu pun dibantu kalkulator. Kenapa Anda bilang Anda nggak lulus SD nggak bisa? Itu kan bahasa Korea. Siapa bilang? Saya aja pinter bahasa Korea kok. Saya lihat kalau ada tambah kurang 0 bulat, itu Korea bahasanya. Ada tambah kurang 0, Korea. Ngertinya gitu doang. Biarin dia bahasa Korea, ada Google Translate, ada Mbak Google tanyain. Walaupun nanti diterjemahin bahasanya keriting. Ya kita kira-kira aja lah, raba-raba. Ya. Di Atomi di Indonesia sudah bahasa Indonesia. Jangan takut. Ya. Anda juga punya leader, Anda bisa tanya. Ya, leader Anda nggak ngerti, leader Anda juga bisa tanya lagi ke temennya. Ya, bisa teman-teman. Nggak usah takut, nggak ada alasan, nggak ngerti namanya belanja di Atomi. Terlalu gampang. Atomi terlalu gampang. Saking terlalu gampangnya, orang tuh pengennya yang complicated. Ya, yang terlalu canggih. Jadi yang terlalu sederhana malah bingung. Nah, itulah, coba sederhanakan pikiran Anda. Ya, nah. Terus yang berpendidikan. Oh, yang berpendidikan ini ya luar biasa, ya. Anda jago bahasa, mau jauh luar biasa, Atomi lebih oke lagi. Cuma kadang-kadang yang terlalu pinter malah terlalu pinter. Saking pinternya dia merasa Atomi ini terlalu kecil bagi dia. Nah itu kepinteran namanya teman-teman. Nah Atomi nggak butuh yang kepinteran, ya. Nah jadi ini Anda mau S berapapun, yang penting Anda buka hati dan pikiran Anda bisa masuk Atomi. Teman-teman, Atomi ini Anda menggenggam dunia loh, ngeri banget loh. Ini segini nih, ini Anda menggenggam dunia, ya. Saya tadi pagi Zoom, ya, saya mendengar satu sharing dari member leader, ya, yang menyatakan bahwa ada satu leader Korea bilang, benar juga, saya langsung setuju apa yang. Jadi ada leader Korea bilang, seandainya teman-teman, seandainya Korea itu perang, ya kan Korsel dari dulu kan jontok-jontokan ya, seandainya perang, kalau dia bilang kalaupun Korea perang, saya memiliki ID Atomi, saya cukup pindah negara manapun yang ada Atomi, saya bisa bisnis, betul nggak? Coba kalau Anda bisnis konvensional, Anda punya toko gede sekali, Anda pasti takut terjadi perang, terjadi kerusuhan. Kalau perang habislah, Anda nggak mungkin pindah ke negara atau Anda bisa
langsung bisnis, nggak bisa. Anda kerja di kantor pun sama. Tapi kalau Anda punya ID Atomy, Anda berarti punya mall di 25 negara untuk saat ini. 25 negara teman-teman. Tinggal pindah aja kemanapun kalau negara Anda perang. Bawa aja, yang penting Anda ingat ID Anda, kata sandi Anda lanjut bisnis. Ya, kebayang nggak sih? Luar biasa kan Atomy? Ih, gila banget. Dan itu dia nggak perlu kita yang pikir, sudah dipikir dan sudah dirancang sedemikian rupa untuk kita. Jadi kita mau bersekolah nggak bersekolah, pengalaman nggak pengalaman, nggak masalah teman-teman. Atomy oke, semua bisa. Nah sekarang ada masukan nggak? Apa lagi? Nah coba kita lihat dari sudut apa lagi? Apalagi, apalagi dari mana lagi kita lihat? Ya dari negara kaya, negara miskin, orang kaya, orang miskin, orang muda, orang tua, sekolah nggak sekolah, ya cantik jelek. Nah itu cantik jelek nggak bisa masuk. Kenapa? Itu relatif, ya. Bagi kita cantik, orang itu merasa kita jelek. Nah kan hak orang relatif jelek nggak masuk di sini. Ya karena nggak ada yang namanya orang bisa sukses dilihat cantik dan jeleknya, nggak ada. Semua pasti bisa selama kulit Anda bersih, enak dilihat. Ada apa lagi Rini dan Ida? Contoh apalagi yang 1 derajat belum kita bahas nanti di ujung. Ada apa lagi? Ida, Marini ke mute nih. Kayaknya itu sih Ci, faktor-faktornya. Oke, udah cukup ya nanti kalau teman-teman ada Ika, Hah? tambahin 1 deh. Oke, silakan. Bisa ngomong sama nggak bisa. Oh iya, betul. Gua nggak bisa ngomong Mbak Ida, gua nggak kayak lu Mbak Ida. Gua nggak bisa ngomong. Lalu barusan ngomong apa? Barusan lu ngomong. Iya kan? Nah, terus kita bilang, Atomy nggak pakai ngomong, pakai jempol, pakai jari, WhatsApp. Ya, siapa suruh lu ngomong? Teman-teman, di dunia ini namanya MLM itu adalah bisnis yang pas untuk semuanya. Maida, oh banyak teman nggak banyak teman ya, nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong. Wah pas, cocok. Lu nggak bisa ngomong, Atomy adalah bisnis yang sangat cocok untuk kamu. Loh, kok bisa? Lah iya, Atomy itu suatu bisnis kan network marketing. Emang semua teman kamu nggak pintar ngomong sama kayak kamu? Nggak mungkin kan? Nah sekarang ini kamu cuma testimoni, lu pakai apa yang enak, lu tinggal ngomong. Saya tanya sama kamu, sepanjang hari dari kamu melek mata sampai kamu tidur, kamu udah ngomong berapa kata? Lebih 10 kata nggak? Ya lebih lah, udah berarti bisa ngomong. Ya, Anda pakai sampo bagus, Anda tinggal naikin foto Anda, foto sampo Anda, naikkan status. Kirimkan ke WA, ke apa tuh namanya, ke IG Anda, ke Facebook Anda, kemanapun lah, ya. Anda bisa ngomong, pasti bisa ngomong. Dan saya soal ngomong gak ngomong ini, ada satu pengalaman yang waktu berapa bulan yang lalu ada leader dari Korea datang izin ke center saya. Dan di rumah saya mereka demo dan dia cerita. Dia bilang, di dunia ini rasa-rasanya orang yang paling nggak bisa ngomong itu tante saya. Tante saya itu saya nggak pernah nemu seumur hidup, dia bilang. Dan teman-temannya semua menganggap sering ngomongnya itu tantenya itu bisu. Saking deep mulutnya. Tantenya ini dari dulu kerjanya koki, dia masak. Dia kerja di restoran tukang masak. Tukang masak tuh dia cuma masak dan rame restorannya. Dia cuma masak, nggak perlu ngomong, hanya lihat itu orderannya kan masuk di kertas jepit, dia baca masak macamnya. Jadi sampai terbiasa dia nggak masak, nggak ngomong. Dia bilang tante saya ini, tahu nggak? Dia bilang kalau kita ada acara keluarga, gila nggak? Paling tidak kan kita pernah kalau ketemu keluarga kita ngumpul di keluarga, pasti kita bisa ada ekspresinya atau gimana lah ya, ada ekspresi, ada kata-kata yang keluar. Dia bisa sangat cool, nggak ada komunikasi, diam, antep, makanan tersedia, makan ya makan, selesai makan diam. Sampai sore sampai keluarga paling kita hanya dengar komentarnya, gitu dong. Begitu diamnya tante saya bilang. Nah, mama saya dibilang mengajak tante saya ini untuk menjadi Atomians. Semua temannya langsung merasa tante saya nggak mungkin bisa sukses di Atomy. Orang yang punya mulut segitu rapatnya gimana suruh dia di Atomy. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Tantenya ini hadir dengerin.
dan dia tertarik pula. Dan memang dia sangat diam, tapi teman-teman, kekurangan tantenya memang tidak pintar ngomong karena terbiasa nggak ngomong. Jadi belajar ngomong. Kekuatan tantenya apa? Kekuatan tantenya adalah dia punya keinginan, dia punya visi yang kuat dan punya komitmen yang tinggi sekali. Jadi tantenya dia bilang, ya, selama, jadi ini udah 10 tahun tantenya ikut di Atomy ya. Jadi udah cukup awal ya. 10 tahun dia bilang, tante saya 10 tahun tidak pernah absen namanya hadir di offline seminarnya Atomy. ODS-nya, Success Academy-nya, di senternya, undangan daripada leadernya, dia tidak pernah tidak hadir. Karena dia tahu kekurangannya nggak bisa ngomong. Dia tahu kekurangannya nggak pintar untuk membuka pembicaraan dia. Jadi dia perlu hadir di tengah-tengah orang yang berkicau sana sini. Untuk apa? Untuk belajar. Ya. Nah, akhirnya waktu kemarin yang leader Korea itu datang, dia bilang Januari atau Februari dia bilang ya. Tahun ini ya, nggak tahu Januari atau Februari, tantenya itu sekarang masuk Leaders Club. Luar biasa. Tantenya bisa income 100 juta sebulan. Walaupun 10 tahun. Jangan Anda anggap remeh. Orang 10 tahun udah imperial. Dia 10 tahun kok baru Leaders Club. Ya, kelambat banget. Teman-teman, Anda kalau kerja sama orang, ya, apakah Anda 10 tahun kerja sama orang digaji 100 juta per bulan? Ya. Terus kalau Anda buka usaha, Anda buka restoran, apakah income Anda, passive income, setiap bulan Anda bisa terima 100 juta kalau Anda udah buka usaha 10 tahun? Ya. Jangan anggap remeh. 10 tahun walaupun dia butuh 10 tahun baru masuk Leaders Club, itu luar biasa. Dia dengan segala yang kekurangan dia bisa income 100 juta per bulan. Justru mamanya, mamanya ke adiknya ya, merasa adiknya ini begitu diam dan hanya tukang masak. Nanti dia tua gimana? Jadi si adiknya tuh berusaha mengatomianskan kakaknya untuk memberikan solusi ke kakaknya untuk hidupnya nanti tua gimana. Nah, jadi teman-teman, nggak ada alasan lu bisa ngomong nggak bisa ngomong. Saya punya leader di sini. Ada Rachel nggak di sini? Rachel itu adalah anak dari sahabat saya, udah kayak keluarga kita. Dia juga sangat diam, dia masih muda sekali, dia nggak ngerti cara bagaimana untuk berkomunikasi, segala macam. Tapi saya selalu membawa dia sebagai contoh. Dia sangat diam, ya, boro-boro bisnis, yang nggak ngerti. Tapi hari ini dia bisa menjadi salah satu leader saya, dia bisa menjadi speaker Indonesia, dia bisa membawakan Zoom sendiri untuk timnya, ya. Sangat besar sekali upgrade dirinya, sangat besar sekali pertumbuhan daripada perkembangan di self development-nya yang sudah luar biasa, ya. Pokoknya intinya Anda mau atau tidak itu aja, nggak ada kunci bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Dan ingat teman-teman, network marketing ini adalah bisnis jaringan. Di jaringan Anda tidak bisa ngomong terlalu canggih, tapi di jaringan Anda nanti akan banyak orang yang canggih banget ngomongnya, ya. Kita ingat dengan sponsor kita yang Korea. Boro-boro mereka tidak pernah ngerti namanya Indonesia. Mereka tidak pernah terbayang sebersit pun untuk namanya Indonesia. Dan mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Tapi hari ini mereka punya jaringan sangat besar di Indonesia. Itu memiliki kita di jaringan mereka. Luar biasa kan? Sampai sekarang mereka nggak ngerti ngomong bahasa Indonesia. Tapi memiliki kita di jaringan dia. Nah, itulah keuntungan bisnis network marketing. Justru itu saya bilang ke orang-orang. Justru kamu merasa kamu tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, ya, kamu tidak ada pendidikan, harus ada di bisnis multi level marketing. Harus ada di Atomy. Baru masa depan Anda bisa cerah. Kalau enggak di mana lagi coba? Udah nggak bisa ngomong, nggak sekolah pula misalnya ya, nggak ada modal pula, tinggal matinya teman-teman. Ya, tapi di Atomy luar biasa, memberikan kita peluang untuk semua dia pangkas nggak ada, semua itu tidak menjadi kendala bagi kita, tidak menjadi kendala bagi kamu untuk sukses di Atomy. Saya nggak punya teman, nggak penting lu punya teman nggak punya teman. Kenapa? Karena kamu mulai dengan 5 orang aja. Setiap orang ini punya komunitasnya sendiri. Yang sebenarnya ada komunitasnya sendiri. Yang penting kamu mau belajar. Kamu hadir penuh komitmen dan konsisten hadir di dalam pertemuan. Jadi kamu bisa mengenal orang-orang. Muncul 1, 2 orang-orang muncul di jaringan kamu. Ya,
Justru kamu nggak punya teman, harus bisnis di network marketing. Siapa bilang orang yang banyak teman baru bisa bisnis di network marketing? Kalau kamu nggak punya teman, bayangin kamu mau bisnis apa? Karena bisnis lain itu ngandelin kamu yang mencari sendiri. Di Atomi kagak. Coba dari kita semua yang punya jaringan yang sudah lebih dari 100 misalnya. Apakah 100 itu Anda cari sendiri, Anda kenal sendiri? Enggak. Ya, begitu. Jadi Anda nggak punya teman, oh bagus, tepat sekali Atomi. Punya teman, oh lebih bagus lagi. Ya, jadi nggak ada yang nggak tepat di sini. Ya, oke. Yang nggak tepat ada 1 derajat yang kita sisakan. 1 derajat ini pastikan Anda bukan di derajat itu. Itu kita udah ngukur ya, saya udah lihat dari segala sudut, ini bisa, ini pasti bisa, ini bisa, ya bisa, tek, ketemu yang ini. Oh ini nggak bisa. Ini sampai mampus pun nggak bisa. Siapa dia? Itu orang yang malas teman-teman. Orang yang malas belajar, malas untuk mengupgrade diri, udah tahu dia nggak bisa ngomong, tapi dia nggak mau belajar dan tidak mau hadir dalam pertemuan di mana ada komunitas orang-orang yang pintar ngomong. Nggak mau, malas. Udah tahu dia gaptek. Nah, ya nggak pernah mau untuk belajar, ya untuk mau ada dalam bisnis ini. Nggak bisa buka website, nggak bisa tuh nggak, padahal ya bisa aja ya. Yang penting nggak suruh, kita nggak dituntut untuk create, tuh bikin segala animasi kok, enggak kok. Ya, segitu minimalnya bisa kamu kerahkan. Ya, terus kamu malas apa lagi? Semua yang buat kamu malas, nah itu 1 derajat yang dimanapun Anda nggak akan sukses. Ini udah hukum matinya. Ya, kalau Anda, coba Anda lihat, kalau Anda masih 1 derajat di yang titik itu, wah itu kami give up semua. Ya, jangan pernah malas. Ya, itu udah hukumnya. 1 derajat itu maka saya bilang, saya sisa. Rin jangan 360, ternyata ada 1 derajat, kurangin 5. Karena 1 derajat ini nggak bisa, Atomi nggak bisa terima orang itu, orang yang malas nggak bisa sukses, sudah pasti. Ya, nah itu aja dari saya kembalikan pada Rini dan Ida, silakan. Oke, gimana Bu Ida? Mengenai 359 derajat plus 1 derajat ini gimana kalau menurut Bu Ida? Silakan. Sepakat sekali ya apa yang disampaikan Ika, itu sepakat sekali ya. Sebenarnya kalau saya katakan itu kesuksesan seseorang itu bukan berada pada kemampuan dia ya, kemampuan dia semata, baik secara akademis ya maupun secara keterampilan, tidak kalau saya katakan ya. Tetapi lebih kepada apa? Kemauan, ya, kemauan seseorang untuk berjuang, ya. Ketika orang sepinter apapun, ya, sepinter apapun IQ-nya berapapun, kalau dia tidak ada kemauan untuk memperjuangkan impiannya, maka dia nggak akan pernah namanya punya kesuksesan, meraih kesuksesan, nggak pernah, ya. Tetapi orang yang mungkin menurut mata orang pinter, dia itu bodoh atau dia di bawah rata-rata, tetapi dia mau tekun mengerjakannya, dia ada kemauan berjuang, belajar, sekalipun mungkin ya, kalau orang lain dia bisa mencapainya 100 angka gitu ya, 100 angka di atas ya. Nah, dia baru mungkin sehari baru 5, sehari lagi 3 naik lagi sedikit. Dia bisa sukses loh teman-teman. Jadi kalau Atomi ya, di Atomi ya, saya begitu wow sekali, begitu terkesima ya. Dulu saya betul-betul menolak yang namanya MLM, nggak pernah mau. Bahkan Atomi pertama kali dikenalkan ke saya itu saya tolak. Kenapa? Sudah identik ya, di sini di mindset saya itu udah identik bahwa MLM itu bagus, tapi sulit dikerjakan, dan menurut saya itu kurang sekali, tidak sesuai dengan hati saya, dan saya nggak akan pernah bisa mengerjakan itu, dan ada ketakutan juga bagaimana kalau saya kemudian gagal karena memang tidak sesuai dengan hati saya, itu kayak apa? Saya harus berhadapan dengan sponsor saya, begitu ya. Nah, ini salah satu yang membuat saya terkesima adalah bagaimana Atomi ini membawa kita yang
benar-benar nol, saya ini nol. Kalau Ika punya pengalaman banyak sekali. Saya ditawarkan oleh banyak orang, tapi itu tadi mungkin saya yang satu derajat di kalangan network marketing yang lain ya. Saya termasuk yang satu derajat karena saya tidak pernah mau mencoba. Ya. Nah, kalau tadi ada pertanyaan juga, bagaimana kalau sebentar bilang saya nggak punya pengalaman dan pengetahuan, itu bagaimana ya? Nah, ini salah satunya ya teman-teman. Kalau saya katakan setiap kita kalau tidak pernah sekalipun Anda mau mencoba, maka Anda tidak akan pernah memiliki yang namanya pengalaman. Pengalaman hanya Anda dapatkan ketika Anda punya keinginan yang kuat untuk mencoba melakukan. Masalah gagal, masalah hasil seperti apa, itu sudah biasa, ya. Sudah biasa kalau menurut saya begitu ya. Jadi teman-teman, ketika Anda berhadapan dengan orang yang seperti itu, Anda katakan, terus kamu pengen punya pengalaman enggak? Kalau mau pengen punya pengalaman, cobalah sekarang. Atomi, jadikan Atomi ini menjadi tempat Anda membuktikan bahwa Anda punya potensi untuk punya pengalaman yang sama dengan orang lain yang sukses di Atomi. Nah, seperti itu. Jadi saya lebih pada seperti itu ya, teman-teman. Kemudian saya teringat ya ketika bicara tentang negara ya, negara. Teman-teman kalau melihat bagaimana CEO kita Pak Hangil itu membuka Atomi di banyak negara, tidak hanya negara adik kuasa Amerika, kemudian negara yang sungguh-sungguh hebat secara teknologi, Jepang ya, misalnya seperti itu. Tidak loh. Ada negara-negara yang dalam tanda kutip secara ekonomi itu di bawah kita. Pak Hangil masuk ke situ. Kenapa? Ya, ada yang salah. Pak Hangil nggak melihat produk Atomi mahal-mahal seperti itu. Nah, ini saya sempat pertentangkan dengan salah satu teman ya dulu beberapa waktu lalu begitu ya. Cukup seru ya teman-teman. Mengapa saya sangat-sangat mengidolakan Pak Hangil? Saya bukan orang yang suka mengidolakan artis si A, si B, si C. Misalnya saya suka dengan Celine Dion ya. Suaranya bagus sekali, saya suka sekali. Tapi saya tidak pernah mengidolakan sedemikian rupa. Tapi dengan namanya Pak Hangil ini, saya seperti jatuh cinta ya, seperti jatuh cinta. Kenapa? Hatinya dia itu luar biasa. Kalau kita katakan bahwa hanya negara kaya yang mampu membeli produk Atomi, Ika tadi katakan ya, tidak loh. Saya pun sudah membuktikan sendiri ya, ketika sponsor saya ajak ke Kota Cilacap ya, kemudian kita pergi ke salah satu gang di mana di situ adalah kampung nelayan ya. Saya demonya di mana teman-teman? Di teras. Di teras. Yang datang siapa? Ibu-ibu muda ya, gendong anak yang ingusan lah, yang seperti apa? Saya sengaja datang ke situ teman-teman. Kenapa? Saya mau patahkan. Saya mau patahkan karena saya paham, saya sudah bisa memahami hatinya Pak Hangil membuat ini perusahaan. Saya datang ke sana, saya facial, saya edukasi tentang odol ya, karena waktu itu muka saya juga belum bagus ya, di awal-awal muka saya belum seperti sekarang ya. Saya edukasi bahwa odol kita seperti apa, kemudian pentingnya sunscreen seperti itu karena Cilacap adalah kota pantai ya, seperti itu saya edukasi. Ternyata apa teman-teman? Mereka itu antusias belanja loh, ya, satu antusias belanja dan itu repeat order terus. Tetapi saya datang, saya kemudian mengajak sponsor saya ke salah satu orang yang cukup kaya di Jogja ya, dia memiliki banyak perusahaan begitu ya. Saya ajak ketemu dia, member saya ya. Saya tanya, Ci, HGP-mu belum habis? Saya tanya gitu ya. Oh belum, masih. Itu aku kemarin dibawain sama adekku sampel-sampel produk bagus-bagus dari Eropa, begini, begitu, dan seterusnya. Saya sampai bilang gini, Ci, kamu tuh loh malu-maluin loh. Sampel-sampel itu kasihkan pembantumu.
dia akan bahagia sekali dan mendoakan kamu itu tambah cantik, tambah sehat. Saya bilang gitu. Kamu beli aja Atomi, orang 100 berapa 75 ya. Kok kamu susah sekali sih? Nah, dari situ kemudian sponsor saya baru ngeh ya. Apa hatinya, bagaimana hatinya Pak Handil yang sungguh-sungguh. Beliau ini tidak hanya melirik ya negara yang kaya-kaya, tidak. Kenapa? Karena Pak Handil yakin Atomi ini bisa menolong orang-orang ya, bangsa-bangsa yang saat ini mungkin secara finansial itu tidak bagus. Ya. Saya sangat sepakat sekali ya ketika saya melihat VO di Pak Handil tentang Auto SM ya. Beliau katakan, kita itu ketika mengenalkan Atomi tidak usah punya target ya, tidak usah underestimate juga kepada setiap orang begitu loh. Jangan kita berpikir kita mememberkan orang itu harus orang yang nantinya jalan bisnis ya. Kenapa Ika tadi katakan nggak apa-apa dapat orang yang jalan bisnis, puji Tuhan ya. Tapi kalaupun dia hanya memakai, ya kita tetap perlu ya, tetap perlu orang-orang yang memakai. Jadi siapapun memberkan dulu. Kita belum tahu loh, dia bisa mungkin secara finansial dia sangat terbatas, tetapi dia punya keinginan untuk mengubah hidupnya, ya, punya keinginan mengubah hidupnya, sehingga dia berjuang mencari dengan mengenalkan. Mungkin dia belinya hanya odol, sikat gigi, sampo ya yang kecil-kecil seperti itu ya. Sambil dia mengenalkan terus, dia kemudian kalau dia punya keinginan untuk maju di bisnis, tentu saja dia akan menginvestasikan sebagian dari pairing dia untuk belanja produk Atomi supaya dia nyicipin rasanya seperti apa dan bisa cerita. Nah, itu kita jangan memandang rendah ya. Jangan memandang rendah orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin Anda anggap itu miskin. Justru disitulah Pak Handil menginginkan Anda menjadi berkat buat mereka untuk bisa membantu mereka ya melalui Atomi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menginvestasikan ya. Menginvestasikan apa sih? Kita harus menganggap bahwa ID kita adalah investasi termahal yang kita miliki ya. Investasi yang mahal Anda nggak boleh sia-siakan. Kenapa? Dengan ID Anda, sekalipun Anda sekarang mungkin masih stuck ya, posisi masih stuck di situ. Tetapi lihatlah, salah satu kaki Anda pasti akan bergerak terus ya. Satu bergerak terus ya. Kemudian apa? Anda mau membangun kapan? Itu Atomi tunggu bukan? Anda mau pairing kapan Atomi tunggu. Kemudian kalau Anda katakan, aduh aku nggak bisa dan lain sebagainya, ya Atomi pun akan memberikan apa? Memberikan waktu kepada Anda sampai Anda bisa. Asal ada kemauan, betul? Yang kedua adalah jadikan produk ya. Produk itu sebagai senjata Anda untuk membangun bisnis ini. Kalau Anda katakan, saya nggak punya kemampuan ngomong seperti Yodolwati, seperti Ika, seperti Rini, yang kalau ngomong nggak ada hentinya, begitu. 24 jam kali 30 dia ngomong tanpa berhenti, sanggup. Jangan berkata seperti itu. Pak Handil mengatakan produk ini sebagai senjata kita ya, untuk apa? Untuk kita pintar ngomong. Ya, caranya bagaimana? Hanya kita pakai kan? Hanya kita pakai. Kemudian, weh, Ida, kok mukamu sekarang bagus sekali, ya kan? Dari mana dia dapat cerita itu? Hanya dengan melihat produk yang ngomong, kan seperti itu. Jadikan itu cara Anda belajar ngomong, ya. Cara Anda belajar ngomong itu dari produk. Kalau misalnya Anda belum terbeli nih skincare, ya kan? Apa yang bisa Anda supaya orang bisa bicara melalui produk yang Anda pakai? Tempelin koyo aja itu. Pak Hendrik ya, dia bisa sukses karena apa? Koyo, itu koyo men itu ya. Dari kenal saya awal pertama kenal beliau itu yang diomongin koyo mulu ya kan. Bisa loh. Kenapa? Ya karena dia berani show off. Pakai koyo ya kan, antar istrinya ke pasar, duduk di warung kopi, sarapan, tempel koyo. Orang tanya dong, itu apa? Kenapa kamu sakit, pusing? Nah, ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi
apa yang ada di otak kita itu semuanya itu bergantung pada apa sih? Pada apa yang menjadi keinginan kita. Ya, ketika otak kita ini ya hanya berdasarkan logika saja, itu sulit sekali untuk meraih yang namanya visi, ya. Untuk mencapai yang namanya apa yang jadi impian kita itu sulit. Kenapa? Karena tidak ada keinginan dari hati Anda, ya, gitu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara, aku nggak punya pengalaman, ya, aku tidak pintar, ya. Ingat, apakah semua pebisnis itu orang pintar? Enggak. Ya, enggak ya. Enggak. Coba nanti cari di Mbah Google. Ya, pebisnis yang sukses yang dia sebenarnya bukan orang pintar, ya. Ada orang yang luar biasa di situ, ya. Nah, dia apa yang dia lakukan? Karena dia tahu dia enggak mampu lakukan A, maka dia berusaha mencari partner yang bisa melakukan A, sehingga terjadilah yang namanya partner yang saling mengisi, saling mendukung. Kalau sekarang teman-teman di jaringan, ya, di bisnis Anda merasa kurang pintar ngomong, ya kan? Carilah partner yang pintar ngomong, rangkullah, ajaklah dia untuk belajar bersama Anda, ya. Tentunya Anda harus serta-merta juga belajar, sekalipun hasil belajar Anda mungkin hanya sampai grade 3, dia sampai grade 10 misalnya, seperti itu. Kerjakan itu, maka Anda akan sukses di Atomi. Jadi hanya satu kuncinya adalah kemauan, ya teman-teman. Orang malas, orang yang tidak punya kemauan, sekalipun dikasih apapun, dia tidak akan bergeming sedikit pun. Tetapi orang yang punya kemauan, sekalipun kita hanya kasih tahu, di sana loh ada gunung emas. Oh ya, dia akan mencari sekalipun sangat terjal jalannya dan sangat membahayakan dirinya gitu. Dia akan berjuang, ya. Karena apa? Ada keinginan dia untuk mendapatkannya. Tetapi ketika Anda masih belum mau mendapatkannya, 1001 alasan, ya. 1001 alasan Anda untuk tidak melakukan Atomi, ya. Jadi kalau tadi Ika katakan 359 derajat, ya, di Atomi, saya katakan yang terbanyak malah justru orang gagal karena dia punya 1001 alasan. Nah, coba teman-teman sering merasa, waduh, banyak yang menolak, ya kan? Kata banyak yang menolak tanpa Anda punya data yang real. Artinya apa? Ya memang itu. Kalau Anda terus berkata banyak yang menolak, maka Anda sebenarnya adalah, hati-hati ya, Anda adalah orang yang sebentar lagi akan gagal di Atomi. Tetapi ketika Anda punya pemahaman begini, enggak apa-apa, baru 1, baru 5 aku ditolak. Masih ada 1000 orang di sana yang bisa aku kenalkan. Anda pasti sukses di Atomi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, saya nambahkan sedikit, boleh, Rin? Ya, mana Rini? Rini ke mute. Nah, Putarku lagi error ini. Ya, silakan, boleh Bu Ika. Mau nambahkan banyak juga boleh. Jangan, kalau banyak Rini nggak ngomong nanti. Nggak bertugas. Iya, nggak bertugas dia. Nah, teman-teman, tadi juga ada di chat ya. Kalau banyak yang nolak gimana? Nah, pertanyaan saya, siapa yang paling sering ditolak? Anda yang masih baru atau siapa? Teman-teman percayalah, yang paling banyak ditolak adalah leader Anda yang aktif. Ya, kami di sini siapapun yang sudah memang jalanin di sini, anggap 4 darah lah ya, anggap kami bertiga ya. Kami bertiga pasti lebih banyak ditolak daripada siapa tadi chat di grup. Coba dari siapa yang tanya tadi? Bu Retno. Bu Retno ya. Bu Retno, kalau Anda merasa Anda banyak ditolak, gimana nih saya? Percayalah Bu Retno, saya lebih banyak ditolak daripada Ibu. Ya, kenapa? Anda yang masih baru, mungkin Anda ditolak 10 kali, 20 kali, anggap 30 kali. Bu Retno, apakah Anda sudah ditolak 30 kali atau 50 kali? Saya rasa belum. Ya. Tapi kalau tanya kami bertiga, sudah berapa kali ditolak? Mungkin lebih dari 1000. Kenapa?
Orang yang sudah sukses, dia berarti range presentasinya tuh jauh lebih banyak. Ini hanya mainan angka. Karena kami sudah presentasi mungkin 10.000 kali, maka kami ditolak 2.000 kali, 3.000 kali. Kenapa? Karena kami presentasi 10.000 kali. Ya, Anda presentasi mungkin 50 kali, maka Anda ditolak 30 kali. Ya, jadi ini hanya permainan angka. 30 kali ditolak belum banyak. Banyakin presentasi ya. Semakin banyak presentasi, Anda akan banyak menerima penerimaan dan penolakan. Itu sudah satu paket dan memang sudah range-nya kalau di awal tuh lebih banyak kesannya yang menolak, nggak apa-apa. Saya selalu kasih gambaran kalau Anda mendekati 10 orang, share Atomic ke 10 orang, ada satu yang terima. Ya, kebanyakan orang gagal itu salah menyikapi. Yang dia datang ke sponsornya, dia curhat, hatinya terluka, dia cerita 9 orang ini. Dia buang waktunya hanya untuk mengenang 9 orang ini, menangisi, memprihatini, membuat dirinya menjadi orang yang termiskin di dunia, terkasihani, terprihatinkan. Kenapa? Karena dia ditolak 9 sahabat dekatnya. Dia cerita ke sponsornya, aduh gua nggak nyangka loh si A begini-gini sama gua, si B gini dia. Kita 3 bulan lagi ketemu dia, gimana kabarnya? Ceritakan, iya kemarin itu ya yang 9 itu lagi. Dia memori nggak selesai-selesai dengan 9 orang yang menolak. Satu ini pada menerima dia. Dia nggak pernah cerita satu ini. Sampai kita sponsor pun lupa kalau ada satu ini yang join. Dia nggak pernah cerita. Nah teman-teman, kalau Anda ditolak 9 orang, atau 20 Anda referensi, 19 nolak, satu yang mau. Fokuskan hati Anda, energi Anda, semua waktu Anda untuk satu orang ini. Lupakan 19 orang itu. Kenapa? Kita nggak bisa sukses dengan 19 orang yang tidak sepaham dengan kita, yang sekarang menolak kita. Kita hanya bisa berjalan dengan orang yang memang menerima dan memang cocok dan mau menerima bisnis ini. Yang sepaham dengan kita, yang sevisi dengan kita. Satu orang ini. Nah, kamu cukup repotkan diri dengan dia ini, kamu udah cukup repot. Kamu nggak akan ingat dengan 19 ini kalau kamu sibukkan diri dengan dia ini. Ya. Kasih dia penjelasan produk tiap hari. Wah, jelasin produk ke dia. Wah, jempol kamu udah keriting. Ya, produk Atomic segitu banyak. Kamu jelasin ini ke satu orang itu udah cukup keriting, mana sempat lagi mikirin sakit hati 19 orang itu. Ya, jadi jangan salah fokus. Orang gagal adalah fokus dengan kegagalannya. Dia lupa dengan satu kesuksesan kecilnya dia. Satu kesuksesan kecil ini akan menjadi kesuksesan besar kitanya. Ya. Nah, Bu Reno saya percaya yang menolak baru betul Bu Cika, baru ditolak 5 kali aja udah bilang banyak. Nah, ini mungkin ini siapa lagi ya? Mungkin maksudnya ya mungkin baru tolak 5 kali rata orang udah bilang banyak. Nah, teman-teman, berapapun yang nolak Anda itu nggak usah dipikirin. Anda sibukkan diri dengan yang mengiyakan Anda. Jelasin produk ke dia, Zoom untuk dia marketing plan. Anda belum mengerti marketing plan. Ajak lagi sponsor Anda, tanya, Anda belajar. Setelah belajar, Anda datang lagi ke dia, jelasin ke dia. Kalau rumahnya dekat atau satu kota, temenin dia presentasi. Dia belum mau presentasi, pergi ke rumahnya, kunjungin dia. Bawa kopi, ngajarin dia cara nyeduh kopi. Siapa tahu dia nggak ngerti nyeduh kopi, ya. Bawa ke dia, jelasin. Anda sibuk pasti. Boro-boro ingat 19 orang ini. Kami ditolak begitu banyak orang, boro-boro tanya kami siapa, belum lupa siapa yang nolak kita ya kemarin. Nggak ingat, kenapa? Lah sibuk setiap hari Zoom ngurusin teman-teman yang sudah join ini. Boro-boro ingat yang kemarin nolak. Nggak ingat batang hidungnya di depan apa di samping belakang, gue udah nggak ingat di mana hidungnya dia. Nggak ingat. Ya, nah seperti itulah teman-teman ya. Oke, saya balik ke Rini. Siap, sudah terjawab semua ini pertanyaan. Masih ada yang bilang menolak gara-gara nggak ada waktu. Senin sampai Jumat sampai Sabtu bekerja, hari Minggu waktu untuk keluarga. Oke, nah ini menjawab ya. Sebelum menjawab itu, silakan Rin. Ya, oke, siap. Pandangan saya dulu ya tentang 359 derajat atau mini dulu ya. Jadi kalau dibilang untuk orang kaya, miskin, semua bisa, udah pasti udah dijelasin panjang lebar sama Ika sama Bu Ida.
itu kita nggak perlu memikirkan mindset itu loh. Mindset itu yang perlu Bapak Ibu rubah, teman-teman rubah, bahwa kita ini mengenalkan kebaikan, bukan kita mau membuat mereka sebagai alat kita menuju sukses. Kalau pikiran kita hanya membuat orang ini untuk sumber PV saya, akhirnya mereka akan meninggalkan Anda, itu udah pasti. Jadi mau Anda ketemu orang yang ekonominya terbatas, kita mengenalkan Atomi sebagai seperti kata Cika, sebagai kesempatan buat dia, solusi untuk mereka. Kalau misalnya untuk orang-orang yang mungkin berduit, ya kita akan memberikan solusi untuk produk-produk yang terbaik, absolute quality, absolute price. Lalu untuk pria wanita udah nggak perlu diomong, udah pasti semua kalangan bisa, untuk tua dan muda semuanya bisa. Ini sebenarnya dari inti semuanya itu adalah tadi kata-kata yang disampaikan Cika itu adalah Anda harus konsentrasi pada power Anda. Jangan terus fokus pada kekurangan Anda. Ini saya punya sedikit pengalaman ya. Teman-teman tahu tadi diceritakan Bu Ika bahwa saya ini kan ST, sarjana teknik mesin. Sebenarnya mesin apa saya nggak jelas juga, mesin ketik kah atau mesin cuci, nggak jelas. Cuman kalau dibilang pendidikan, nggak semua orang tuh ya itu, Mas, saya bingung juga. Saya pernah bilang 40 tahun hidup saya selama sampai hari ini saya kenal Atomi dan saya ketemu dengan Empat Darah ini, sebelumnya saya itu nggak pernah punya pikiran bahwa hidup saya ini ngapain aja gitu loh. Buat teman-teman mungkin bisa memikirkan, selama ini Anda hidup mulai dari Anda SD, SMP, atau mungkin sampai sebelum Anda mengenal Atomi, apa yang sudah Anda capai, apa yang sudah Anda raih dalam hidup Anda, itu menjadi salah satu refleksi buat saya. Karena itu ternyata hidup saya buang sia-sia. Meskipun mungkin saya kuliah, saya lolos, bukan lulus, maksudnya lolos itu ya dengan IP yang cuma 2,7, saya nggak jelas juga kenapa saya di teknik mesin belajar matematika sampai integral susun 4 terus what for gitu loh. Ternyata sekarang saya cuma butuh kalkulator aja buat ngitung PV. Oh ternyata kemarin kurang segini, hari ini kurang segini. Dan itu bisa berpenghasilan puluhan juta rupiah per bulan. Nah tinggal saya tuh seringkali merasa bahwa aku kok nggak bisa ya, kekuranganku di sini. Aku tuh menjadi seorang leader yang terlalu baik, begini begitu. Saya terlalu konsentrasi kepada kekurangan saya, tetapi saya nggak pernah melihat power saya di mana. Kalau dibilang pinter ngomong apa enggak, dulu saya nggak pinter ngomong. Kalau dibilang saya pinter jualan apa enggak, saya juga nggak pinter jualan. Kalau dibilang pinter yang lain-lain, saya juga nggak pinter gitu loh. Saya cuman emak-emak yang selalu nganter jemput anak aja dulu, tetapi sekarang saya bisa sukses di Atomi menurut saya karena saya punya keinginan dan kemauan, dan yang seperti disampaikan semua orang tadi ya, Cika sama Bu Maida juga, kita cuman punya visi, kita cuman punya why sih kenapa aku harus di Atomi, karena saya punya keluarga yang harus saya angkat, keluarga yang harus saya pikirkan sekolahnya, saya pikirkan mertua saya, orang tua saya juga nggak sempat saya bahagiakan juga. Bayangkan 40 tahun saya masih ngendon di orang tua saya. Tapi sejak saya di Atomi, saya merasa saya harusnya bisa, malah orang tua saya udah pergi duluan. Jadi istilahnya kita itu bekejar itu dengan waktu, bukan bekejar itu dengan harta duniawi. Tapi waktu ini yang nggak bisa kembali gitu loh. Semakin terus berjalan, kita tuh harus punya sesuatu yang berguna dalam hidup kita. Entah itu berguna itu untuk diri kita, keluarga kita, untuk member-member yang sudah mempercayakan dirinya di kita, itu kita harus bisa berguna buat mereka. Saya benar-benar sama sih ya, kalau dibilang mungkin nonton drakor atau yang lain-lain, saya nggak pernah benar-benar yang ngefan sama satu artis, tetapi saya ngerasa PHG atau Park Han Gil ini satu sosok yang luar biasa banget karena beliau ini benar-benar memikirkan ya seperti Bu Ida tadi sampaikan, kenapa sih malah negara-negara yang bukan negara mampu atau negara kaya yang mereka masuk Atomi duluan, bayangkan. Tetapi mereka mulai dari negara-negara yang lagi berkembang atau mungkin malah termasuk ada satu negara miskin juga yang mereka masuknya beda 2 tahun dengan Indonesia, dan tujuannya Mr. Park itu adalah mereka ingin menyejahterakan
menyejahterakan negara itu supaya kalau negara-negara berkembang ini atau negara kaya ini masuk, mereka sudah punya member orang-orang yang mampu atau negara-negara yang mampu. Itu benar-benar nggak kepikir sama sekali sama saya dulu. Tetapi sekarang saya tahu visi misi dari Mr. Park itu memang luar biasa sekali. Nah, itu tadi sebenarnya kalau ngomong kita fokus pada kekurangan itu ya tadi mulai dari yang aku nggak cantik, aku nggak secantik mungkin orang-orang yang sering tampil di panggung, tetapi apakah Anda melihat Imperial Master kita ada yang cantik nggak sih? Menurut saya biasa-biasa aja loh mereka, malah ada yang nenek-nenek udah 70 tahun malah Imperial Master dan sekarang kalau dia posting keren banget gitu ya, Imperial keempat itu ya udah 70 tahun tampangnya nggak cantik loh. Dan dia memulai Atomi juga udah usia 60-an loh. Tapi dia bisa sukses. Jadi semua itu kita kapanpun Anda mau memulai ya, kalau mau ngomong udahlah aku santai aja, pokoknya yang penting bisa mencapai ya seperti yang diceritakan leader dari Cika yang ceritakan tadi ya bisa. Anda mau 10 tahun mencapai Leaders Club nggak ada masalah. Di Indonesia Leaders Club ada yang cuma 2 tahun, 3 tahun capai Leaders Club ya ada. Tetapi semua orang berbeda. Atomi yang luar biasa adalah kita ada plafon. Plafon itu di mana semua orang akan mencapai Imperial Master kapanpun Anda memulainya. Jadi nggak perlu bingung kapan, oh enak Bu Rini, Bu Ika, Bu Ida duluan bergabung di Atomi, enak yang dibawa kerja untuk mereka sukses. Nggak ada istilahnya seperti itu. Semua itu sama kansnya bahwa Anda mau sukses ya tergantung dari kemauan Anda secepat apa Anda bekerja atau berlari itu. Masalah kalau dibilang kuncinya adalah mau atau tidak, ya itu kembali ke diri Anda. Semua itu terus terang kesuksesan Anda itu tidak bergantung dari sponsor Anda. Kesuksesan Anda tidak bergantung dari member-member partner Anda. Tetapi bagaimana Anda diri sendiri itu mengetahui why Anda di Atomi, mengapa Anda di Atomi. Kalau Anda sudah tahu kenapa saya harus di Atomi, pasti nggak akan memikirkan aku nggak bisa ngomong, aku nggak punya wajah yang cantik, aku nggak punya teman, nggak punya waktu. Kalau mau ngomong nggak punya waktu, nanti kita akan bahas panjang sekali itu. Itu bisa habis kena Cika kalau udah ngomong nggak punya waktu itu. Jadi jangan sampai sisa 1% itu yang di teman-teman. Saya yakin 198 orang yang hadir saat ini, termasuk kami bertiga, itu adalah orang-orang yang nggak mungkin di 1 derajat ini. Jadi saya yakin orang yang memeluangkan waktunya hari ini, setiap kali ada belajar, mereka selalu mau hadir, itu berarti orang-orang yang pasti akan sukses di Atomi. Kapan waktunya kita bertemu di puncak di Imperial Master. Tinggal Anda jangan pernah berhenti atau Anda jangan pernah menyerah. Itu aja. Anda sudah punya modal ID Atomi yang luar biasa. Seperti kita sampaikan bersama, jangan pernah menyia-nyiakan ID Atomi Anda. Mungkin itu aja dari saya. Lah, ini Bu Ika mau menanggapi yang nggak punya waktu. Gimana? Ya, kita nggak akan bahas panjang juga, udah cukup malam. Tapi intinya gini teman-teman, teman-teman yang ngomong seperti itu, sebenarnya kita jangan merasa kita yang ditolak. Orang yang menjawab itu sebenarnya saya sangat prihatin terhadap orang yang punya pendapat seperti itu. Kasihan sekali. Kenapa? Berarti dia dalam hidupnya, masa produktif dia, masa emas dia, ya itu dia pakai untuk membangun aset orang lain. Dia nggak pernah berpikir untuk membangun aset dia. Bayangkan ya, jadi perusahaan akan memakai waktu emas dia yang termahal yang dalam hidup dia yang dia miliki adalah usia produktif dia, dan dia pakai itu untuk membangun aset orang lain, nggak dipakai buat dia ya. Jadi Anda jangan merasa penolakan itu membebani Anda ya. Kita ini harus rajin dan malas pada tempatnya. Ini ada materi yang pernah saya bahas ya. Jadi kalau kita rajin untuk membangun aset orang lain dan merasa udah capek pulang ya, baru rumah capek ya, udah malas bangun aset Anda, nah itu bahaya sekali ya, masa depan Anda akan suram sekali ya. Saya nggak akan bahas panjang lebar di sini karena itu akan menjadi 1 materi lagi ya, cilaka 12. Jadi Anda yang ditolak karena alasan itu, jangan merasa Anda ditolak, tapi akan merasa kasihani terhadap teman Anda.
saya pesan bagi Anda yang ditolak dengan alasan itu, berjuanglah, buatlah Anda sukses segera, datanglah pada dia dengan hasil Anda, sehingga mungkin dia saat itu akan lebih melek lagi. Ya, itu aja. Kemute, Rin. Next pertanyaan ya, sahabat baikku tidak mau diajak aktif di Atomi, apakah masih bisa dianggap best friend? Wida, silakan. Nah, teman-teman, ini yang sering terjadi adalah ketika kita salah menempatkan ya. Jangan tempatkan Atomi sedangkal itu ya, teman-teman. Teman atau sahabat itu tidak bergantung di mana dia menjalankan bisnis Atomi atau tidak. Sekarang teman-teman ingat, apakah saudara Anda semuanya mau menerima Atomi? Kalau enggak jadi saudara. Kalau enggak mau ikut Atomi berarti bukan saudara Anda. Salah ya teman-teman. Jangan. Tetap kasih, tetap datang ya. Saya punya satu komunitas ya, satu komunitas emak-emak di mana ya kita arisan bersama, hahaha ya. Saya terus menarik diri dari mereka atau menganggap mereka bukan teman, tidak seperti itu. Ada kalanya saya punya waktu, saya pengen hahaha ya, anggaplah itu saya refreshing, saya tetap menjalin hubungan baik. Masalah mereka tidak mau jalanin Atomi, ya biarkan mereka hanya jadi penonton. Memang udah nasib dia jadi penonton, ya kan? Biarkan kita yang berkiprah. Ngapain ngurusin orang? Tapi yang penting bukan karena Atomi Anda memusuhin orang. Bukan di situ hatinya Atomi. Ya, Anda keliru besar kalau sampai seperti itu. Best friend itu memang betul ada ketika Anda berjuang, ada ketika Anda susah, ya kan? Nah, tapi yang niat jalanin Atomi itu siapa? Anda kan, bukan dia kan? Nah, jadi itu saja. Ya, jangan terlalu dangkal menilai itu. Oke? Oke, kayaknya sih pertanyaan itu aja sih. Oke, sebutkan 7 hal yang bisa membuat Anda sukses di Atomi. Nah, 7 langkah menuju sukses. 8 langkah, bukan 7. 8 kita ada. 8 langkah menuju sukses buka di buku Life Skenario. Dikerjakan Pak Yusuf. Anda pasti sukses. Oke, kayaknya itu aja sih. Mungkin mau ditambahkan sedikit penutup jika kita foto bersama. Foto aja dulu deh. Oke, siap. Udah difoto tadi loh. Udah difoto. Buka Spotlight ini yang udah di. Ya, buka capnya, kita foto bersama. Kita pakai love. Terus Bu Ida yang foto. Saya nggak bisa buka WhatsApp sama sekali hari ini. 1, 2. Ya. Slide kedua. 1, 2. Wah, langsung muncul Sela loh. Slide ketiga. Iya. Slide keempat. Iya, ada yang sudah live ya, banyak yang sudah live. Ya, tapi tadi saya sudah foto. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita tutup, boleh saya minta kolom chat siapa yang ingin menjadi sukses di Atomi, ketik angka 1 di kolom chat. Yang mau jadi 1% nggak usah ketik. Oke, yang mengecat angka 1 kita pasti bertemu di puncak yang master. Oke, kita tutup ya semalam hari ini. Terima kasih teman-teman, luar biasa. Ya, ini udah mengisi semua, keren. Satu. Mantap. Oke, kita tutup dengan moto Atomi atau dengan lagu kembali, Bu Ida. Sekali lagi ya, kita nyalain lagu moto Atomi ya. Sambil ada kontes teman-teman ya di website, silakan buka. Itu ada kontes untuk video. Teman-teman silakan belajar untuk merekam video Anda, kirimkan. Bukan urusannya menang apa kalah, tapi di situ Anda aktif dalam setiap eventnya Atomi dan Anda belajar ya. Ayo, mari Bu Ida. Oke. Ayo, kita bentar, saya belum mute. Bentar, saya belum buka open mute-nya. Ayo boleh buka mic-nya, kita menyanyikan moto Atomi.
membara karena orang cinta terbayang akan tempat yang terbaik sangat tercipta di sini. Ayo, bisa. Terima kasih. Selamat malam.